Selamat tahun baru kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Welcome 2021. Di video kali ini, saya dan Bung Jas ingin membahas momen favorit kita selama tahun 2020. Siapa dulu yang mulai nih Bung Jas? Saya atau kamu dulu nih? Kamu udah pakai jersey MU nih, pasti nih Bung Jas akan bicara tentang Manchester United. Oh iya dong, tapi ada klub yang lain juga. Oke. Tapi you dulu deh, Bung. Oke, saya dulu ya. Yang pertama adalah tentang Real Madrid. Memang teman-teman juga sebagian besar sudah mengetahui bahwa saya mencintai Real Madrid. Artinya saya tidak mungkin akan menghujat Real Madrid, klub yang memang sudah saya follow atau sudah saya menjadi fansnya sejak tahun 1989. Ya, jika memang ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, ada baiknya juga kita mengkritisi tentang klub tersebut yang kita follow. Tapi bukan berarti kita harus menghujat, karena kan cinta itu berbeda. Lain halnya jika kita hanya follow the crowd. Artinya pada saat orang-orang pada mendukung satu klub, kita ikut-ikutan. Nah, itu beda halnya. Tentu ketika klubnya prestasinya sedang merosot atau formnya lagi jelek, kita tentu akan menghujat. Tapi bagi saya tidak. Mau klub yang saya follow atau yang saya cintai ini lagi bagus atau lagi jelek formnya, saya tetap akan support. Kamu gimana nih tentang MU? Ya saya juga sama. Support terus kan? Iya, tapi support pada terus. saat orang-orang pada bilang Ole out, kenapa kamu bisa bilang Ole stay? Ya Ole harus stay dong, kan bisa aja Ole bagus. Kayak sekarang kan mereka di nomor 2. Iya, di nomor 2 kan. Jadi Ole dengan pemain-pemainnya ini sepertinya bela Ole ya, support Ole ya. Iya kan waktu Ole di pressure mereka menang-menang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kita juga perlu berpikir secara positif. Ya, seperti dalam kehidupan. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di tengah, ada saatnya kita harus berjuang pada saat kita turun lagi ke bawah. Tapi kita tidak boleh putus asa dan kita harus tetap berpikir positif. Anyway, tentang Real Madrid, ya, sesuatu yang mengejutkan terjadi tahun lalu. Tentu kita berbicara dulu tentang musim 2019-2020 saat Madrid tertinggal dari Barcelona dalam kompetisi La Liga. Jelas terlihat nih Barca yang akan menjadi juara. Jelaslah. Mereka dengan mudah bisa memenangi pertandingan di La Liga ya, saya fokus di La Liga. Mereka bisa mencetak banyak gol, tapi kemudian terjadilah pergantian pelatih dari Valverde ke Setien. Saya tidak pernah setuju tentang hal tersebut, pernah juga saya berbicara di tempat lain dan juga di channel ini. Bahwa Valverde itu tetap perlu dipertahankan karena sudah memasuki pertengahan musim. Hanya karena Barcelona tidak bisa menjuarai Supercopa Espanya saya kira ya, yang mereka kalah di turnamen tersebut yang diselenggarakan di luar negeri kan, di Saudi jika saya tidak salah. Nah, dan yang menjadi juara adalah Real Madrid. Di sanalah pada saat itu akhirnya setelah itu Valverde dipecat dan digantikan oleh Setien. Setien sebelumnya melatih Real Betis. Oke, he was good at Real Betis dari tactical. Ya, secara taktis. Ketika Setien ditunjuk untuk melatih Barcelona, ada keraguan di benak saya karena ia akan mencoba untuk menangani pemain-pemain besar, pemain-pemain senior yang berada di Barcelona yang sebelumnya sudah memberikan begitu banyak prestasi bagi Barcelona. Dan terbukti walaupun secara taktik ya pelatih ini juga tidak mengecewakan dan saya kira bagus. Ia mencoba untuk develop attractive game, ya, fluid passing, attacking secara cepat. Tapi tidak semua pemain akan menyukai perubahan tersebut. Nah, dan tidak semua pemain akan sanggup mengikuti perubahan tersebut. Dan itu terlihat jelas pada saat Barcelona dalam proses serangan mereka ini terlihat bagus, menakutkan, tapi gagal untuk mengkonversikan peluang-peluang yang mereka ciptakan. Justru di lini pertahanan ini mereka terlihat lemah. Setiap penetrasi yang dilakukan oleh para pemain tim lawan ini dengan mudah bisa mereka lakukan dan mereka tembus pertahanan Barcelona dan bisa mencetak banyak gol. Itu yang membuat Barcelona justru musim lalu setelah lockdown tidak bisa terus-menerus meraih kemenangan. Beda dengan Real Madrid. Nah, Real Madrid tetap bertahan dengan Zinedine Zidane walaupun ia juga mendapatkan pressure. Dan akhirnya ia bisa merubah form Real Madrid setelah lockdown. Madrid menang 10 kali berturut-turut dan hanya 1 kali seri. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ia bisa menjaga kesatuan dan persatuan di antara para pemain. Bukan berarti para pemain juga di dalam skuad Real Madrid tidak memiliki kesulitan dalam hal berkomunikasi dengan Zidane atau dengan pilihan-pilihan Zidane yang menurunkan pemainnya di posisi starter atau juga sebagai pemain pengganti. Maka itu ketika sosok pelatih adalah mantan pemain yang juga pernah mempersembahkan kesuksesan sebagai pemain dan juga adalah pelatih yang sebelumnya pernah memberikan begitu banyak gelar bagi klubnya, para pemain juga mencoba untuk memahami segala bentuk perubahan yang terjadi.
Maka itu pemain seperti Bale juga yang sebetulnya terlihat tidak suka dengan Zidane, tidak juga bisa berbuat apa-apa. Ia tidak bisa memecahkan para pemain di dalam skuad Real Madrid. Justru para pemain semua membela Zinedine Zidane dan akhirnya mereka bisa membawa Real Madrid menjadi juara. Sama juga seperti di awal musim ini, ketika posisi Zidane mulai digoyang, ketika form Real Madrid sedang tidak bagus-bagusnya, kita lihat dalam 7 pertandingan terakhir Real Madrid bisa menang 6 kali di musim baru ini dan hanya 1 kali meraih hasil seri, baru saja melawan Elche. Dan mereka terlihat formnya jauh lebih baik daripada Barcelona karena kesatuan di antara para pemain ini membuat form klub ini bisa berbalik naik. Ya hanya soal masalah waktu saja, dan Zidane juga sekarang kan kita tahu tidak banyak lagi melakukan rotasi di starting lineup. Sehingga chemistry di antara para pemain juga ini terjaga. Nah, momen kedua sekarang saya ingin bicara soal Arsenal. Saya bicara Arsenal dulu ya. Oh iya boleh. Habis itu MU ya. Iya. Nah, Arsenal Football Club yang kita tahu musim lalu mereka memilih Arteta menjadi pelatihnya. Saya mendukung penuh soal keputusan tersebut. Dan Arteta juga tahun lalu, mulai dari Januari saya kira, di English Premier League ya, Arsenal ini sempat tidak terkalahkan loh. Lama banget dia tidak terkalahkan beberapa pertandingan. Tapi kemudian setelah lockdown, mereka kalah lawan City, mereka kalah lawan Brighton ya. Mereka kalah lawan Brighton dengan skor 2-1. Lawan City saya kira 3-0 tuh. Oke, fine. Ya kan, setelah lockdown memang tampaknya para pemain belum bisa lagi meningkatkan form mereka. Setelah itu Arsenal kembali meraih hasil-hasil positif, kecuali mereka kalah dari Tottenham Hotspur dan juga Aston Villa, akhirnya mereka gagal menempati top 4 position. Anyway, kompensasinya adalah Piala FA yang dimenangi oleh Arsenal. Tapi saya kira bahwa Piala FA ini bukanlah sesuatu yang sebetulnya diinginkan oleh sebagian besar fans dari Arsenal. Karena yang tentu kita inginkan, saya juga teman-teman tahu adalah fans Arsenal. Yang saya inginkan justru klub ini bisa terus bersaing di papan atas. Ya mungkin untuk meraih gelar sulit, tapi minimal bermain di UEFA Champions League. Itu tidak terrealisasi musim lalu, dan musim ini juga kita lihat mereka sempat tidak bisa meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan, 8 atau 9 saya lupa. Tapi akhirnya, atau 7 ya, saya lupa. Tapi akhirnya mereka bisa meraih 2 kemenangan beruntun akhir-akhir ini. Kenapa? Karena Arteta mulai memberikan kepercayaan kepada para pemain muda Arsenal yang cukup banyak berada di dalam skuad. Pemain-pemain muda ini memberikan energi luar biasa dalam konsep permainan Arsenal yang sebelumnya tidak kita lihat. Dibandingkan dengan pemain-pemain senior yang terkesan hanya menunggu bola, pergerakan pasif. Tapi ketika pemain-pemain muda ini masuk, kita lihat begitu berenergi mereka, dan mereka juga bisa meningkatkan kemampuan para pemain senior lainnya. Sehingga Lacazette juga bisa mencetak gol. Aubameyang yang sulit mendapatkan peluang mulai sering mendapatkan peluang. Jadi saya kira Arsenal sekarang mulai berada pada jalur yang benar, walaupun saya belum optimis bahwa mereka akan bisa berada di top 4 position karena kan sudah cukup jauh jaraknya. Anyway, at least mereka sudah bisa melakukan perubahan dengan mengandalkan pemain-pemain muda. Dan bisa jadi ini adalah proses transformasi, bukan proses Arteta untuk merubah Arsenal, tapi proses transformasi Arsenal untuk mengandalkan pemain-pemain muda. Jika AC Milan bisa melakukan di Italia, kenapa tidak Arsenal di Inggris? Walaupun Liga Inggris memang kita tahu kompetitif banget. Ya, dan tim-tim di papan bawah juga memberikan perlawanan yang luar biasa. Tapi saya kira segala kemungkinan masih saja bisa terjadi bagi Arsenal. Jadi saya kira bagi Arsenal sekarang adalah momen mereka harus bangkit pada tahun 2021. Yes, mereka mendapatkan Piala FA tahun lalu, tapi saya kira tahun ini mereka perlu meraih prestasi juga di Europa League jika bisa. Dan tentunya berharap agar mereka menempati top 4 position, walaupun tadi saya katakan kan saya tidak optimis, tapi segala sesuatunya masih bisa terjadi karena musim lalu klub yang kalah belasan kali juga masih bisa berada di top 4 position. Salah satunya adalah Chelsea, karena mereka bisa banyak mencetak gol. Sekarang Arsenal sudah mulai banyak mencetak gol. Dan momen ketiga favorit ya, Bung Jas, bagaimana tentang Manchester United musim lalu? Mereka kan sempat sulit untuk lolos ke UEFA Champions League. Iya, tapi saya juga happy waktu mereka last game qualify kan. Ya, menang mereka menang lawan siapa tuh? Leicester ya. ya. Menang lawan Leicester. 0-2. Nah, Lingard tuh cetak gol ya kan. Bener. Hebat itu pemain Lord Lingard. Tapi kali ini dia belum main nih Bung Jas. Iya, gak apa-apa lah, harus tunggu. Mungkin Ole kira dia not suitable. Iya, not suitable, belum cocok untuk saat ini ya. Ia tidak ingin mengganggu perkembangan tim. Oke, kalau kamu lihat musim ini seperti apa nih MU? Kan awal musim begitu juga tuh. Kurang bagus formnya.
MU kan this season Ole banyak di pressure. Betul. Jadi saya juga happy Ole bisa stay karena dia bisa kasih pemain-pemainnya motivation dan Oke. energi untuk fight di lapangan. Iya, terus menurut kamu pemain-pemain MU ini support Ole gak? Oh iya, support dong, kan tadi saya juga udah bilang waktu Ole under pressure pemain-pemainnya try to win. Iya, try to win. Oke, siapa menurut kamu sih pemain terbaik di MU sekarang ini? Ya masih Bruno Fernandes Masih dong. Bruno Fernandes, Dia kenapa? bisa top scorer kan di Premier League. Bisa aja ya kalau dia seperti sekarang mencetak gol. Dan dia dari assist menurut kamu seperti apa? Seperti apa tuh assistnya? Iya, dia banyak assist kan ke Rashford, Iya. terus ke Cavani juga Iya, kan. betul sometimes. memang luar biasa. Terus yang kamu lihat sekarang MU perlu beli pemain gak sih di Januari ini? Ya kita lihat aja lah nanti. Ya itu tergantung manajemen ya. Di Iya. defense perlu gak MU kira-kira pemain baru? Ya perlu sih kalau saya kira untuk Perlu ya? mungkin replace Maguire. Replace Maguire? Iya. Maguire kamu kira seperti apa pemainnya? Mungkin banyak mistake dia. saya Banyak lihat. mistake, ya udah gak apa-apa ya. Ini adalah masukan ya dari hati nurani Bung Jas yang merupakan bocah cilik pendukung MU. Jadi teman-teman ya terima saja ya, namanya ini adalah sesuatu yang ia katakan secara jujur. Jadi Maguire ini menurut kamu masih mengkhawatirkan ya? Iya, kan Oke. dia juga baru. Iya, dia juga baru belum lama. Iya, Maksudnya musim belum lalu lama. sudah ada tapi belum lama. Jadi harus ada orang yang lebih bagus lagi daripada Iya. Maguire. Mungkin untuk memberikan semacam persaingan nih teman-teman kepada Maguire agar ia juga tidak menganggap posisinya safe. Padahal dia adalah kapten tim loh. Padahal Ole support dia loh. Tapi menurut kamu bisa saja Ole ganti dia? Iya bisa kan kaptennya Bruno Fernandes. Oke, ya itu dia teman-teman. Jadi dengarkan Bung Jas, oke, dan ikuti juga Instagram Bung Jas. Bagi teman-teman yang belum mengikutinya, akun Instagramnya @jaskaren3_official. Tentunya bagi fans Manchester United, ini adalah die hard fans Manchester United. Belum lama ya kamu ikuti Manchester United? Berapa lama kamu udah ikutin? Last year kan. Ya last year kan, musim lalu. Oke, di sini saja kita akhiri untuk membahas momen-momen terbaik kita selama tahun 2020, tentu dari klub favorit kita, klub yang kita cintai. Bung Jas tetap Manchester United. Saya ada dua klub yang saya cintai, Real Madrid and of course this club, Arsenal Football Club, tetap berada di hati saya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa kita di video ini, analisa tentang momen favorit kita selama tahun 2020 dari dunia olahraga sepak bola. Kita akan terus memberikan pembahasan, analisa, dan juga sudut pandang kita secara objektif dan juga secara jujur. Seperti Bung Jas tadi, dia katakan secara jujur loh, bahwa Maguire perlu juga nih ada pesaingnya. Ya kita lihat nanti keputusan dari Ole. Terima kasih banyak lagi-lagi bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan pembahasan kita di video ini. No hate, only football. Happy New Year again. Happy New Year dong. Jangan lupa. Happy New Year.